Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamis. Materi ini merupakan materi kelas 9 SMP, pelajaran IPA. Sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, listrik dinamis di pelajaran kali ini akan terbahas menjadi 3 bagian, yaitu rangkaian listrik, lalu energi listrik, dan daya listrik. Jadi ada 3 part video. Untuk pembahasan kali ini yang dibahas adalah rangkaian listrik. Di rangkaian listrik terdapat arus listrik. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Yaitu aliran muatan listrik. Jadi muatan listrik dapat mengalir dari potensi tinggi ke potensi rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif dengan sebuah rangkaian listrik tertutup. Loh, apa ada rangkaian listrik yang terbuka? Ada. Tapi arus listrik bisa mengalir atau listrik bisa mengalir, muatan listrik bisa mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Nah, ini contoh rangkaian terbuka. Ketika saklar tidak dinyalakan, maka arus listrik tidak mengalir dan lampu tidak akan menyala atau lampunya mati. Tapi ketika rangkaian tertutup, maka ada saklar yang dinyalakan sehingga aliran listrik mengalir dan lampu menyala. Itu ya. Lalu selanjutnya ada kuat arus listrik. Apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Yaitu banyaknya muatan listrik tiap second atau detik. Ya, satuan kuat arus listrik adalah ampere atau simbolnya itu A. Alat ukurnya dinamakan amperemeter. Berikut adalah gambar dari alat ukur untuk mengukur ampere, yaitu amperemeter. Nah, secara matematis rangkaian listrik rumus kuat arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Yang mana I sama dengan kuat arus yang satuannya adalah ampere dengan simbol adalah A, lalu Q adalah muatan listrik yang memiliki satuan kolom dan simbolnya adalah C, lalu ada T yang sudah pasti adalah time, yaitu selang waktu yang satuannya adalah second atau detik. Di sini ada contoh soal. Di contoh soalnya ini adalah dalam waktu 3 menit muatan listrik melalui suatu kawat penghantar sebesar 90 kolom, maka besar arus listriknya adalah yang dicari adalah besar arus listrik. Berarti yang dicari adalah I. Nah, 3 menit diubah dulu menjadi detik ya. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 second. Maka langsung disubstitusikan. I sama dengan Q per T. Q sama dengan 90 dan T yang sudah diubah menjadi detik karena satuannya adalah detik itu adalah 180. Berarti 90 per 180 sama dengan 0,5 ampere. Lalu selanjutnya tentang beda potensial. Ya, di awal sudah disinggung bahwasanya arus listrik mengalir dari potensial tinggi dan ke potensial rendah. Nah, ternyata ya jika tidak ada perbedaan potensial itu berarti listrik tidak mengalir, arus listriknya tidak dapat mengalir. Arus listrik dapat mengalir ketika beda potensial atau terdapat perbedaan pada potensialnya. Nah, beda potensial disebut juga tegangan listrik yang memiliki satuan volt dengan alat ukurnya dinamakan voltmeter.
Ini contoh dari beda potensial yang terjadi ketika benda A itu memiliki potensial tinggi, lalu benda B potensial rendah. Benda B akan mengalirkan elektron ke benda A. Nah, proses tersebut dinamakan arus elektron. Ketika B potensial rendah, kutub negatif mengalirkan ke potensial tinggi yang kutubnya positif. Itu dinamakan arus elektron, Tapi kalau arus listrik sebaliknya, ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dinamakan pergerakan kutub positif. Nah, tadi juga di beda potensial atau arus listrik karena terjadi perbedaan potensial itu melibatkan konduktor dan isolator ya. Tapi untuk menghantarkan arus listrik itu melibatkan konduktor. Mengapa? Karena konduktor dan isolator itu adalah berbeda. Kalau bahan-bahan yang mengandung konduktor akan mengakibatkan lampunya menyala. Tapi kalau yang sebaliknya yang tidak menyala dinamakan isolator. Nah, ini ketika kayu dipasang, ternyata dia bukan bahan konduktor. Tapi ketika plastik dipasang, maka sama, dia bukan bahan konduktor. Tapi ketika aluminium yang dipasang, lampu akan menyala. Berarti aluminium adalah bahan konduktor. Besi, lampu menyala berarti besi adalah konduktor. Lalu tembaga ketika dipasangkan maka lampunya menyala, maka tembaga adalah bahan konduktor. Nah, ada juga hukum Ohm. Apa yang dimaksud dengan hukum Ohm? Hukum Ohm adalah sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang mengalir disebut resistensi. Jadi resistensi itu adalah hambatan, ya. Dan memiliki rumus secara matematisnya I sama dengan V per R, yang mana I itu adalah kuat arus, V adalah beda potensial, dan R adalah resistensi atau hambatan yang punya satuan ohm. Nah, cara bacanya kita harus ingat bahwa I sebanding dengan V. Tapi I tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan R. Nih yang harus diingat. Jadi kalau seberapa besar kuat arusnya, maka semakin besar juga beda potensialnya. Gitu. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar beda potensial. Tapi semakin besar kuat arus, malah semakin kecil resistensi. Itu cara bacanya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada soal melalui sepotong kawat pengantar hambatan 0,1 ohm mengalir arus listrik sebesar 2 ampere sehingga besarnya beda potensialnya adalah, berarti yang dicari adalah beda potensial. Nah, langsung dimasukkan ke rumus. Kita punya rumusnya I sama dengan V per R. Berarti karena nyari V ya, mencari V beda potensial, maka dipindah ruaskan. Atau ada penyebutan yang namanya rumus segitiga. Ini, kalau misalkan mencari V, berarti rumusnya I dikali R. Gitu. Jadi V sama dengan I dikali R. I-nya sudah ada 2 dan R-nya adalah 0,1. Maka beda potensial atau tegangannya adalah 0,2 volt. Ya, satuannya memang volt. Lalu di sini ada susunan pada hambatan. Jadi rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2 rangkaian ya. Ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, kalau misalkan rangkaian seri
Ya, tidak ada percabangan, harus diingat. Jadi letaknya satu rangkaian pada satu resistensi. Ya. Nah, pada satu hambatan. Nah, kalau misalkan pada rangkaian seri, karena dia tidak ada cabang, maka rumus resistensi seri ya itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, tergantung jumlah resistor ya, resistor dari rangkaiannya. Oke, ini ya perlu diingat ya. Tapi kalau yang paralel dia terdapat cabang ya. Karena dia terdapat cabang, maka rumusnya adalah 1 per RP, resistor paralel ya, atau rangkaian paralel punya rumus 1 RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, tergantung jumlah resistornya. Nah, misalnya di sini ada contoh soal. Oke, di nomor 1 kira-kira apa? Rangkaian apa? Ya, ini adalah rangkaian seri. Otomatis penjumlahan saja yang dicari ya, yang dihitung. Ya, maka kalau rangkaiannya seri berarti RS sama dengan R1 ditambah R2, R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7. Maka disubstitusikan angkanya. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Hasilnya adalah 23 ohm. Itu rangkaian seri. Tapi kalau rangkaian paralel dia punya percabangan ya. Yang mana fokus dulu nih ke paralelnya nih. Kalau misalkan rangkaiannya ada yang seri, ada yang paralel, berarti fokus dulu ke rangkaian paralel. Nah, di sini ada yang dilingkari, yaitu rangkaian paralel. Maka rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Maka R1 adalah 6 dan R2 adalah 3. Dicari dihitung melalui hitungan matematis ya. Disamakan dulu penyebutnya, lalu akan mempengaruhi pembilangnya. Maka ketika sudah disamakan penyebutnya, hasilnya adalah 1 per RP sama dengan 3 per 6. Kalau kita mau cari RP-nya berarti dibalik ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Sehingga ketika sudah paralelnya dihitung, maka disatukan. Ketika mau mencari RS-nya ya, karena paralelnya sudah diserikan, maka RS totalnya itu adalah R1 ditambah RP yang sudah kita cari tadi yaitu 2 ohm ditambah R2. Berarti RS sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 3. RS sama dengan 9 ohm. Nah, kalau pada hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff pada rangkaian seri, di sini pada rangkaian seri tidak bercabang karena dia makanya disebut seri ya. Rangkaian yang tidak bercabang, kuat arus listrik di mana-mana sama. Jadi pada rangkaian seri di hukum Kirchhoff, ya, I atau kuat arus listrik itu sama ya. Mau itu kuat arus listrik 1 ataupun 2, karena dia di rangkaian seri, maka dia hasilnya sama itu. Karena dia tidak bercabang. Tapi kalau pada paralel, karena dia percabangan, maka akan berbeda yang ini sama yang ini ya. Jadi pada rangkaian bercabang jumlah kuat arus listrik yang masuk ya, yang masuk adalah yang ini nih, yang ini masuk. Nah, ini yang keluar.
Sehingga kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau misalkan yang masuk adalah 3, berarti total dari I keluarnya juga harus 3. Gitu. Oke, langsung contoh nih ya. Misalnya di sini ada contoh rangkaian paralel ya. Ini ada contoh rangkaian paralel. Nah, diketahui besarnya arus listrik yang melalui I2 itu sama dengan 1A, lalu I1 itu adalah 3A, lalu I4 adalah 0,5A. Yang ditanya adalah tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Oke, ini bisa dilihat di sini ada I1, di sini ada I5. Nah, karena konsepnya tadi I masuk sama dengan I keluar, berarti I masuk ini adalah I1 dan I keluar adalah I5. Itu jumlahnya sama, berarti I5 adalah 3A juga. Nah, tinggal dicari yang paralelnya ini nih. Berarti jumlah dari I2, I3, dan I4 harus sama dengan 3A. Kenapa? Karena I1 adalah I masuk ya. Dan penjumlahan dari I2, I3, dan I4 sama dengan I masuk. Gitu. Maka akan ketemu penjumlahan dari I2, I3, dan I4 sama dengan I1 atau I5 ya, karena I1 sama I5 sama. Nah, didapatkan rumus seperti ini. Maka langsung disubstitusikan. I2 adalah 1, terus I3 yang dicari, dan I4 adalah 0,5. Sama dengan I5 adalah 3. Dipindah ruaskan, yang dicari adalah I3, maka 3 dikurang 1,5. 1,5 adalah penjumlahan dari 1 ditambah 0,5. Maka I3 adalah 1,5 ampere. Ya, kalau misalkan I2, I3 sama I4 dijumlahkan, pasti hasilnya adalah 3. Maka itu konsepnya adalah I masuk sama dengan I keluar. Oke, nih contohnya di sini Miss punya gambar. Di gambar ini ada rangkaian seri sama paralel, lalu disuruh tentukan adalah kuat arus total, kuat arus I1, kuat arus I2, dan tegangan AB dan tegangan BC. Oke, kita punya rumus untuk kuat arus itu adalah I sama dengan V per R. R di sini adalah R total, berarti kalau misalkan R total harus ada berapa jumlah semua resistornya atau berapa semua jumlah hambatannya. Nah, maka dari itu harus dicari dulu nih RP-nya, karena di sini ada RP ya. RP terus RR, RS. Harus dicari dulu. Nah, ini nih. Ini adalah RP. Nah, ini rumusnya. Terus kalau udah ketemu RP, maka dimasukkan ke rumus seri. Hasilnya adalah 6. Ketika sudah ketemu, langsung dimasukkan ke rumus ini. Ya. Jadinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Lalu untuk mengukur kuat arus I1 dan I2, di mana kuat arus I1 dan I2 itu adalah I keluar ya, I keluar. Nah, tadi juga sudah ada rumus, yaitu I sama dengan 1 per R. Nah, berarti perbandingannya akan seperti ini. Karena yang dicari adalah I1, berarti I1 dibanding I2 sama dengan 1 per R1 dibanding 1 per R2. Ya, 1 per R1 itu ada 1 per 6, 1 per R2 itu ada 1 per 3. Lalu dicari
diselesaikan secara matematis, disamakan penyebutnya, sehingga ketemulah 1/2. Nah, setelah itu dicari I1 dulu. Nah, 3 itu adalah penjumlahan dari hasil pembanding. Di sini kan hasil pembandingnya itu adalah 1/2 ya. Berarti ada 3. Maka 1 adalah perbandingan dari I1 ya. 1 itu dapatnya dari sini. Terus 3 penjumlahannya, 1 ditambah 2 berarti 3. Dikali I-nya I total, maka ketemu adalah I1 totalnya. I1 sama dengan 1A. Pun dengan I2 akan menjadi 2A. Seperti itu. Kalau yang beda potensial atau tegangan AB dan tegangan BC itu dilihat dari titik fokusnya. Kalau misalkan dicari AB, maka harus fokus ke bagian A dan B, titik A dan B. Nah, rumusnya adalah ini ya, sama. Rumusnya karena dia V berarti dipindah ruaskan. V sama dengan I dikali R. R-nya adalah R dari si titik itu. Karena dia RAB, R3 berarti dia ini 4. Berarti 3 dikali 4 ya. V sama dengan 3 dikali 4. VAB sama dengan 12. Pun dengan BC. Kalau BC fokusnya ke titik B sama ke titik C. Ya. Berarti di titik BC ada I1 sama R1, ada juga I2 sama R2. Tinggal dikalikan saja. Ya. Oke, itu saja. Selanjutnya kalian coba kerjakan latihan ini. Ada 3 soal. Untuk menjawabnya kalian harus dengarkan video ini, lihat dan dengarkan video ini. Baik, itu saja dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.